Di pagi hari ini, hari Senin, kita berjumpa lagi mata kuliah saya Biologi Sel di pertemuan yang kelima, dan kita akan membahas mengenai badan mikro. Sebelum perkuliahan ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai perkuliahan dosen lainnya atau saya atau hal lainnya mungkin bisa disampaikan. Bila tidak, saya lanjut dulu ke materinya. Nanti kita sesi diskusi mungkin ya mengenai tugas atau hal lainnya. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan membahas badan mikro, salah satu organel dari sel juga. Di sini sudah ada penjelasannya. Bapak lag. Ya, kenapa? Kenapa? Ada Suaranya Bapak putus-putus, Pak. Di saya, nggak tahu yang lain, Pak. jaring. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai badan mikro. Badan mikro ini organela yang berupa membran dan merupakan kantong enzim yang berisi enzim katalase sebagai substrat bagi bermacam reaksi dalam sel. Kemudian organel kecil ini hampir menyerupai lisosum dan ukurannya itu kecil, bergaris tengah, dan juga ini bisa diamati melalui mikroskop elektron. Jadi hanya mikroskop elektron saja yang bisa melihatnya. Dengan mikroskop yang biasa atau cahaya itu masih belum bisa. Nah, ini struktur badan mikro jika dilihat dengan mikroskop elektron, bentuknya agak bulat atau lonjong, diameternya sekian, menyerupai mitokondria dan dinosaurus. Nah, ini badan mikro ada di sini, kecil sekali di dekatnya mitokondria. Kemudian dengan mikroskop elektron, badan mikro ini berasal dari sel hewan dan tumbuhan, tampak sebagai bangunan yang dibatasi oleh membran tunggal, dan di dalamnya itu mengandung matriks yang amorf, artinya tidak berbentuk atau glandular. Pada jaringan tertentu, matriks badan mikro berisi struktur nukleat kristal yang merupakan urat oksidase. Nah, ini badan mikronya. Ini ada lapisan-lapisannya, ada inti kristal dan ada lapisan lipid. Kemudian di sini juga ada membran plasmanya. Kemudian terdapat dua tipe badan mikro, yaitu peroksisom dan endoksisom. Untuk yang peroksisom berisi enzim katalase dan oksidase terdapat pada sel hewan, jamur, dan daun tanaman tinggi. Sedangkan gloksisom itu terjadi semua atau sebagian enzim daur gloksilat serta tambahan enzim katalase dan oksidase yang dapat diamati pada sel tumbuhan berlemak atau biji yang sedang berkembang. Nah, ini gloksisom, ini mitokondria. Ini pada tumbuhan. Bisa dilihat pada tumbuhan yang berbiji. Dan ini peroksisom. Ini ada pada sel hewan dan tumbuhan. Kemudian peroksisom itu dapat ditemukan juga pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, ini peroksisom terdapat pada sel hati, otot, dan ginjal. Peroksisom ini sangat terkait dengan retikulum endoplasma, sebab peroksisom itu merupakan membran yang dihasilkan dari retikulum endoplasma. Nah, di sini bisa dilihat. Ini penampakan peroksisom pada sel tumbuhan dan sel hewan.
Kemudian sementara itu peroksisom terdapat banyak pada sel tumbuhan yang berperan, misalnya saja pada biji. Di dalamnya terdapat enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam metabolisme lemak, yakni mengubah lemak menjadi gula. Energi hasil ini digunakan untuk perkenyang bahan biji. Nah, ini dari satu lemaknya ini akan diubah melalui semacam siklus. Ada siklus hidroksilat, kemudian setelah itu ada siklus asam sitrat, dan hasil dari siklus asam sitrat ini akan turunannya lagi menjadi zat gula atau sukrosa. Nah, sukrosa ini digunakan sebagai energi saat perkenyang biji. Kemudian komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Membran yang membatasi badan mikro lebih tipis dari membran plasma, tersusun atas zat lipid dan tebalnya hanya sekian 6-8 nanometer. Ini kurang lebih sama tebalnya dengan membran retikulum endoplasma dan membran luar mitokondria. Kemudian struktur lipid membran badan mikro berbeda dengan membran mitokondria. Perbedaannya itu terletak pada kandungan kardiolipin di membran mitokondria yang lebih tinggi dari membran badan mikro. Di sini ada keterangannya itu ya. Juga sudah dijelaskan itu kardiolipin apa, sudah saya carikan dari Google. Kemudian permeabilitas badan mikro mirip seperti pada mikrosom. Hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai komposisi yang hampir sama. Kemudian ini membran badan mikro sifatnya itu ada yang permeabel, dapat dilewati oleh asam amino, asam hidroksil, dan asam urat. Kemudian tidak permeabel, itu tidak dapat dilewati oleh nukleotida piridin, ada NADH, kemudian ada NADPH. Kemudian fungsi dari badan mikro itu sendiri, yang pertama itu proteksi sel terhadap sifat toksis yang tinggi dari oksigen. Nah, ini badan mikro bisa dari tumbuhan ya. Jika tumbuhan itu terlalu banyak oksigen akan bersifat racun. Dengan adanya badan mikro tentunya akan melindungi sel tumbuhan dari kebanyakan oksigen sehingga tumbuhan tidak mengalami keracunan. Nah, kalau tumbuhan itu kebanyakan oksigen, tentu dia akan keracunan. Sebaliknya pada tumbuhan, pada hewan tentu kita butuh oksigen. Dan tumbuhan itu bila kelebihan karbon dioksida, dia malah akan lebih aktif gitu, daripada kebanyakan oksigen. Kemudian yang kedua, proses sebagian metabolisme purin dan pirimidin. Ini purin dan pirimidin ini bagian dari DNA dan pemecahan di amino. Yang ketiga, konversi atau perubahan gluconeogenik dari lemak menjadi gula. Jadi di sini terjadi perubahan dari lemak menjadi gula sebagai energi. Keempat itu pembentukan glisin dan serin yang merupakan pendahulu untuk sintesis C1 yang penting untuk biosintesis asam nukleat. Jadi kalian bisa dibaca nanti C1 apa itu di bagian deskripsi sudah ada. Kemudian yang kelima, regulasi pertumbuhan pada tumbuhan dengan mengkonsumsi kelebihan dari tenaga reduksi NADPH. Kemudian proses yang terjadi pada badan mikro, ini ada proses oksidasi substrat pada mamalia. Terjadinya proses reaksi oksidasi dari peroksisom khususnya pada jaringan mamalia karena keberadaan enzim oksidaflavin. Enzim ini menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron yang kemudian membentuk kandungan peroksida. Hidrogen peroksida yang terbentuk sangat beracun dan berbahaya bagi sel. Oleh karena itu, hidrogen peroksida ini akan diubah oleh enzim katalase
menjadi H2O2 plus O2. Ini menjadi air dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam peroksisom. Kemudian ini ada proses beta oksidasi asam lemak pada mamalia. Kemudian ini ada sejumlah pendapat dari Pak Lahdi yang menyatakan bahwa lipika netral, ini maksudnya lemak netral yang terdapat di dalam sitosol melalui proses hidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas. Kemudian hasil metabolisme ini berupa asam lemak bebas, kemudian diangkut oleh suatu karier pembawa ke dalam mitokondria. Tujuannya untuk dioksidasi dan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil-CoA yang dihasilkan itu akan diangkut ke mitokondria kembali. Selanjutnya asetil-CoA akan masuk ke dalam daur Krebs. Kemudian andai CoA itu tetap di sitosol, maka akan berubah menjadi asam lemak dan ini akan menentukan asam lemak yang dihasilkan sebelumnya. Kemudian ada proses beta oksidasi asam lemak pada endosperm tumbuhan. Untuk proses oksidasi beta oksidasi asam lemak diperlukan berbagai enzim. Sejumlah enzim terdapat di badan mikro. Meskipun demikian, enzim tersebut awalnya ditemukan dalam gliokosistom endosperm tumbuhan. Penemunya ini. Kemudian peneliti bahwa jalur metabolisme oksidasi pada peroksisom mamalia tidak jauh berbeda dengan gliokosistom tumbuhan. Kemudian ini ya sentriol, ini bagian lain dari badan mikro. Topik lainnya, sentriol itu sebuah organel yang tak bermembrana, berbentuk tabung atau badan silinder kecil yang ditemukan pada organisme eukariot. Jadi hanya ditemukan pada eukariot saja. Sentriol biasa ditemukan pada sel hewan dan jarang ditemui di beberapa tumbuhan tingkat tinggi dan jamur. Sentriol ini terlibat dalam pembelahan sel, baik itu mitosis atau sitosis atau pembentukan silia dan flagela. Nah, ini setiap sel memiliki sepasang sentriol yang saling tegak lurus. Ini kenampakannya dari mikroskop elektron. Kemudian di sini, tapi terkadang sepasang sentriol itu tidak berbentuk tegak lurus, tapi ada juga tersusun atau gulungan pada bagian ujung-ujungnya. Nah, ini bagian dari sentriol. Kemudian bentuk sentriol ini memiliki struktur yang unik. Dalam satu sel ada satu pasang sentriol. Bentuk organel ini silinder, memiliki rangka mikrotubul yang tersusun secara radial. Mikrotubul itu beruntai 3 triplet. Jumlah triplet setiap sentriol itu ada 9. Rangka 9 triplet ini terikat oleh serat penghubung berupa matriks kental. Kemudian ini diameternya dan panjangnya. Nah, ini gambar sebuah sentriol yang dihubungkan dengan serat penghubung gambar kiri dan sayatan melintang sentriol melalui mikroskop. Ini ada sel mikrotubulus, kemudian ini serat penghubungnya. Kemudian, dan itu setiap sel mempunyai pasangan sentriol yang terdapat di membran inti sel atau terletak di dekat permukaan luar nukleus. Nah, ini biasanya saat terjadi mitosis itu akan melekat pada sini itu, pada bagian kutubnya. Jadi saat terjadi pembelahan mitosis pada fase tertentu, yaitu selnya akan ini langsung ke kutub ini. Sentriol ini merupakan organel sel yang tidak ikut aktif dalam metabolisme, tapi peran pentingnya dalam proses pembelahan sel. Nah, setiap sel mempunyai pasangan sentriol yang terdapat di dekat membran inti sel. Pasangan sentriol ini berubah menjadi sentrosom ketika suatu sel membelah dan diselimuti oleh gumpalan besar tidak berbentuk yang terbuat dari material padat berupa material perisentriol atau PCM. Pada gambar ini zat padatnya menyerupai sentriol atau PCM ditunjukkan pada bagian yang berwarna merah.
Kemudian, nah ini saat terjadi pembelahan sel, sentriol membentuk benang gelendong atau benang spindel. Kedua ujung benang ini mempunyai tempat pelekatan yang berbeda. Ujung yang satu melekat pada sentriol, sedangkan ujung benang lainnya melekat pada kromosom. Nah ini kromosomnya saat awalnya dia itu masih bersatu bentuknya X. Saat terjadi pembelahan sel akan berpisah. Kemudian ini sentriolnya menjadi suatu kutub untuk menjadi suatu arah dari pembelahan sel. Ini akan membelah, kemudian ini dari pasangan kromosomnya akan menyatu ke sini, ke arah kutub-kutub sentriol. Kemudian komponen penyusun sentriol itu tersusun atas mikrotubulus seperti jala. Mikrotubulus adalah tabung-tabung halus dari protein tubulin yang terdapat pada kebanyakan sel hewan. Diameternya kurang lebih 25 nanometer dan panjangnya bervariasi. Nah ini mikrotubulusnya dan bagian-bagiannya. Kemudian ini di rekayasa ya, ada gambar rekayasa. Sentral itu tampak terdiri dari 9 triplet ini, jumlahnya ada 9. Kemudian pada masing-masing triplet itu terdapat 3 mikrotubulus yang saling menempel. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ini tugasnya bagaimana yang kemarin yang membuat makalah, apakah ada kesulitan? Tugas apa ya itu kemarinnya? SPH itu kemarin, makalah SPH mengenai salah satu hewan, kalian sebutkan aja sudah, hewan dari vertebrata atau invertebrata, dibuat satu makalah, kemudian bentuknya Word, tidak perlu PDF, jadi saya bisa gampang koreksinya. Itu makalahnya dibuat PPT juga kan enggak, Pak? Nah, tidak perlu, kalian buat makalah aja. Makalah doang ya, Pak. Buat PPT, ya berarti kalian Beda ya, Pak. tuh, kalian entah mau presentasi. Oh iya, kalau belum ya sudah, nanti saya kasih tugas yang lain aja kok. Iya, Pak. Ini Bu Erin sudah bisa ngajar ya? Belum dihubungi, Pak. Oh, udah, nanti saya coba tanyakan. Baik ya, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak mengenai yang besok ke kampus dulu atau gimana, Bapak? Kenapa? Mengenai yang besok ke kampus dulu apa langsung nunggu di SMK, Bapak? Di kalian mau mau langsung ke itu, kayak SMA Muhammadiyah. Itu tempatnya kalau tidak salah itu di yang alumni SMP Fatmawati, dia kayak yang masukkan dia apa, ada gang masuk itu di situ. Saya kurang tahu juga, belum pernah ke situ. Kalau mau kumpul ya mau di sini dulu. Tapi kalau misalnya ada yang jauh dari Asem Bagus ya, daripada ke kampus 2 nanti kan bolak-balik. Ya bisa bertemu itu dah, apa mungkin bertemu di sana, di mana ya enaknya ya? Di itu depannya SMA 1 Panji, mungkin bisa di situ. Monggo dah, kita nanti ketemuan di mana aja. Daripada nanti kalian ke kampus bolak-balik, maksudnya gitu kan ya? Iya, Bapak. Soalnya kan apa kalau ke kampus dulu kan nanti kan balik lagi ke utara itu, Bapak. Iya, gitu. Berarti nunggu di Panji ya, Bapak?
Iya bisa di situ aja. Di itu dah dekatnya SMA 1 Panji bisa. Nanti dari sini nanti saya ini arahkan nanti sama yang lain. Ya dan di itu aja dah. Di sekitaran SMA 1 Panji biar nanti lebih mudah gitu nanti nyebrangnya juga. Iya Bapak. Tapi kalau kalian misalnya tahu itu gangnya, gang ke arah Semam itu, tidak apa-apa tunggu di situ dah, biar lebih cepat gitu. Dari infonya istrinya ya katanya 2 kilometer itu jaraknya itu lumayan. Ya biar tak tunggu di SMK 1 Panji saja Bapak. SMK 1 Panji. Oh iya di Samsat itu ya. Iya Bapak. Oh di situ iya dah. Boleh. Ya dah kalau kau itu ketemu besok ya. Ini untuk Iya Irfan Bapak. dan Nurul disiapkan itu namanya dipelajari dulu PPT-nya biar nanti keperluannya nanti biar saya ini bawa dari sini. Iya Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya untuk hari ini dan besok dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.